Mari kita berdoa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya Tuhan Allah, ajarlah kami, nyatakanlah kesalahan kami, dan perbaikilah kelakuan kami, sekaligus didiklah kami saat ini untuk hidup dalam kebenaran-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang berkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini di dalam Ulangan 24 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Ulangan 24 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-15. Dan pembacaan ini oleh lembaga Alkitab diberi Jericho tentang melindungi sesama manusia. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya dia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa pekerja harian dan yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Salam kasih penuh berkat buat orang Samuel, damai di hati. Seminggu pertama di bulan Mei tahun 2024. Kita masih tetap dikasih Tuhan, dipelihara, dilindungi, dan dijaga olehnya. Amin. Mari katakan pada diri sendiri, Tuhan Yesus baik. Saudaraku jemaat Tuhan, rumus hidup yang paling simpel atau paling sederhana adalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Atau dalam makna teologisnya, apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Saudara jemaat Tuhan, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian di padang gurun dan mereka memasuki tanah perjanjian, sebenarnya adalah kisah perjalanan kehidupan kita. Sebelumnya, saya dan saudara-saudara adalah budak, adalah orang-orang miskin, orang-orang yang hidup di bawah tuntutan hukum Taurat,
dibawa kepada gurun kehidupan. Saudara, dalam siar kehidupan ini, seperti juga orang Israel, terkadang kita berkeluh kesah, terkadang kita bersungut ketika kita berkekurangan. Seperti orang Israel yang berkata, untuk apa kita keluar dari tanah Mesir? Untuk ada di padang gurun ini merasa kelaparan, kedinginan, dan kehausan. Tetapi juga seperti orang Israel, saudara, Tuhan tak tinggalkan kita. Ia menjaga kita lewat tiang awan dan tiang api. Ia menghadirkan roti mana ketika kita bekerja. Kita diberkati untuk kita pun bisa makan dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Tak kala kita sakit, kita disembuhkan. Dan itulah sebenarnya kisah perjalanan kehidupan kita seperti orang Israel. Dan saat ini kita sedang dalam arah-arahkan menuju ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15 adalah sebuah salinan hukum kitab yang ditulis kembali oleh Nabi Musa yang sebelumnya telah dibacakan melalui kitab Keluaran sehingga disebutkan sebagai kitab Ulangan. Teks perikop ini dibacakan setiap 7 tahun sekali kepada umat Israel, kepada generasi baru yang tidak lagi tahu kisah tentang orang Israel keluar dari Mesir, kisah tentang melalui Laut Teberau. Mereka generasi baru yang siap memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara, firman Tuhan ini hendak mengingatkan para generasi baru yang akan memasuki tanah Kanaan dengan dua hal. Yang pertama, bahwa orang miskin akan selalu ada di antara kamu. Dalam bahasa Ibrani Ebion, bahasa Inggrisnya needy atau poor, yaitu orang yang sangat miskin dan tidak memiliki apapun. Ulangan pasal 15 ayat 4 dan ayat 11, tetapi juga Ulangan pasal 24 ayat 14, ketika mereka harus meminjam uang kepada majikan, mereka tidak punya jaminan, mereka menggadaikan kain yang mereka pakai ketika akan tidur di malam hari, saudara. Demi mendapatkan pinjaman, mereka bekerja dan mereka menggadaikan satu-satunya harta mereka. Dan firman Tuhan ini hendak mengingatkan yang pertama kepada orang-orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan, pekahlah terhadap kemiskinan. Ulangan pasal 24 ayatnya yang ke-12. Jika seorang miskin menggadai barang gadaiannya, ayat 13, kembalikanlah gadaian itu, yaitu kain, selimut sebelum matahari terbenam, agar ia mengenakannya dan ia tidak kedinginan. Itu pesan dari firman Tuhan ini. Lalu pesan yang kedua, saudara, menahan upah adalah dosa. Setiap orang yang bekerja berhak atas upah. Upah dalam bahasa Ibrani zakat berarti menggaji seseorang untuk aktivitas tertentu. Roma pasal 4 ayat 4 mencatat, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ulangan pasal 24 ayat 15. Jemaat yang diberkati Tuhan, adakah di antara kita saat ini yang tidak bekerja? Bahkan di dalam keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, atau kita yang bekerja di bidang swasta, di pemerintah, kita
Setiap kita berhak atas upah yang takarannya berbeda-beda. Dalam perjanjian lama, mereka dibayar dengan perak atau perunggu. Dan di zaman saat ini, kita dibayar dengan rupiah. Tetapi juga saudara, kita dibayar dengan perhatian, dengan cinta, dengan pelukan, dengan kesetiaan, dengan kepercayaan, tetapi juga dengan pujian. Pernahkah seorang suami memuji istrinya saat ia menyediakan makanan, saat ia harus membereskan rumah dan merawat anak-anak, atau melupakan apa yang telah istri lakukan? Pernahkah seorang istri memuji suami yang bekerja keras setiap hari mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga? Pernahkah orang tua memuji anak-anak yang telah berusaha menjadi anak yang taat, yang mendengaran, yang rajin belajar? Pernahkah anak-anak memuji orang tua yang telah mengorbankan segala-galanya demi memenuhi semua yang anak inginkan? Pernahkah saudara sebagai jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan setulus hati oleh karena perlindungan, oleh karena keselamatan, oleh karena kasih-Nya kepada kita dalam hari-hari kehidupan kita? Pernahkah kita sebagai hamba Tuhan menghargai apa yang telah jemaat lakukan seperti yang telah Tuhan kerjakan? Sesungguhnya upah kita itu dalam berbagai bentuk, dalam berbagai takaran, dan firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, mereka yang menahan upah berbuat dosa. Baiklah suami boleh menghargai apa yang telah istri kerjakan, sebaliknya istri menghargai apa yang telah suami kerjakan. Anak-anak demikian, orang tua demikian, jemaat demikian. Apapun yang kita kerjakan, maka jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita pekah dengan kemiskinan, lalu kita tidak menahan upah, sesungguhnya ingat, Tuhan tidak tambah sayang kepada kita. Ketika kita setia beribadah, ibadah kolom, ibadah bapak, ibadah ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, ibadah minggu, sesungguhnya Tuhan tidak tambah sayang kepada kita. Tentu kita bertanya, kenapa? Karena Tuhan terlalu dahulu sayang kepada kita. Ia telah lebih dahulu, jauh sebelum kita melakukan hal itu, telah mengasihi kita. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang mengecewakan, yang menyakiti Dia, sekali lagi Tuhan tidak berkurang sayangnya kepada kita. Justru kita, ketika kita sengaja berbuat dosa, ketika kita tidak peduli dengan orang-orang yang susah di sekeliling kita, kita tidak peduli dengan air mata istri, kita tidak peduli dengan keringat suami, kita tidak peduli dengan pengorbanan orang tua, kita tidak peduli dan menghargai kasih anak-anak, Tuhan tetap mengasihi kita. Ketika kita sengaja berbuat hal-hal demikian, sesungguhnya kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan dengan perbuatan demikian. Saudara, mengapa? Sekali lagi, karena Tuhan itu bukan memiliki kasih. Dia adalah kasih, dan kasih-Nya itu yang akan memampukan saya dan saudara-saudara untuk melakukan apa yang difirmankan-Nya saat ini. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.